Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makasih kepada Ustadz Cecep Darul Iwan MPDI yang telah hadir di tengah kita meskipun masih kembali tetap maya atau di Google Meet kali ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang telah hadir dalam pertemuan kajian rutin kajian tadabbur Al-Quran yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Darul Dakwah Jamiah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Salawat bersalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya, insyaallah mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk pertemuan sekarang kembali kita meneruskan pembahasan mengenai surah-surah Makkiyah antara surah Al-Ahzab dan surah Muhammad. Kepada materi Ustadz Cecep Darul Iwan, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini, hari Kamis tanggal 9 November 2023, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan tadabbur Al-Quran, melanjutkan kajian surah-surah Makkiyah dari surah 34 ya, 34, 35, 36, 37, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ke surah 38 yaitu surah Shad. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah dalam mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji firman-firmannya. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu adik sekalian, kita buka surah Shad halaman 453. Sekarang ayat ke-12 ya. Baik, saya bacakan ayatnya, kemudian nanti Saudara Akbar membacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad. Artinya, sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak
juga telah mendustakan rasul-rasul. Kadzabat qablahum, sebelum orang musyrikin Mekah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini beberapa kaum yang sama perilakunya seperti orang musyrikin Mekah yang mendustakan ajakan para rasulnya. Di ayat 12 disebutkan ada 3 kaum. Satu kaum Nuh, yang kedua kaum Ad, nabinya Nabi Hud, ya. Fir'aunu, yang ketiga Fir'aun, Nabi Musa, ya. Dzul Autad. Nah, ketiga kaum ini disebutkan memiliki bala tentara. Ya, kalau Dzul Autad itu bisa memiliki bala tentara atau memiliki kekuatan. Kalau Fir'aun jelas memiliki bala tentara karena kerajaan Mesir. Sementara kaum Ad yang jauh sebelum Fir'aun itu di surah Al-A'raf disebutkan mereka itu wazadahum fil khalqi bastoh. Jadi ada ciri khas kaum Ad itu punya kelebihan kekuatan fisik. Ya. Nah, kemudian kaum Nuh itu ya di masa Nabi Nuh itu belum ada kerajaan, tapi salah satu kekuatan kaum itu juga adalah fisik. Maka Allah menyebutkan 3 kaum ini sebagai Allah. Allah menyebutkan contoh kaum yang melawan, yang menentang para rasulnya, seperti juga orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 13, wa thamud wa qaum lut wa ashabul aikati ulaikal ahzab. Artinya dan begitu juga Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul. Ya. Wa Samud dan kaum Samud. Jadi ini yang keempat ya. Tadi 3 di atas 4 kaum Samud, kaum yang Nabi Saleh, kaum Lut, kemudian kaum Lut, Nabi Lut, ya, kaum Lut, kemudian ashabul aikah. Artinya menyebutkan ashabul aikah itu adalah kaumnya Nabi Shu'aib di Madian. Jadi kadang di dalam kaum Madian itu disebut ashabul Madian atau ashabul aikah atau juga ashabul ras. Al-Aikah itu nama sebuah kawasan hutan di dekat Madian. Maka mereka juga sering disebut sebagai ashabul Aikah. Nah, 6 kaum ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu diulang-ulang pengisahannya dalam Al-Quran. Dan 6 kaum ini yang dihancurkan oleh Allah sampai musnah dan tidak ada penerusnya. Orang musyriknya hancur sampai musnah, tidak ada penerusnya. Kaum Nuh, ya, yang pertama kaum Nuh yang di ayat 12 itu dihancurkan dengan banjir. Kemudian kaum Ad itu dengan topan selama 7 malam 8 hari. Sab'a layali wa samaniyat ayyam. Di surah yang lain disebutkan begitu, 7 malam 8 hari.
wa Fir'aunu, dan kaum Fir'aun. Ya, kita ini populer, Fir'aun ini ditenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya. Kemudian ayat 13, Wasamud, kaum Samud itu dimusnahkan dengan suara petir, suara yang mengguncang, suara yang menggelegar. Nanti kaum Lut dihancurkan dengan hujan batu dan gempa, dan terakhir kaum Aikah itu dihancurkan dengan suara yang menggelegar. Aikah ini mirip dengan Samud, ya, penghancurannya. Nah, semua itu adalah Al-Ahzab, kata Allah. Semua itu, mereka itu adalah kelompok-kelompok yang bersatu untuk menentang Rasulnya masing-masing. Pada ayat 14, Allah menegaskan, ayat 14, in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. Artinya, mereka semua itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Kullun, semua itu, yang 6 itu, kaum itu, semuanya kazzabar rusula, mendustakan para rasul. Fahaqqa iqab, maka betapa dahsyatnya kemurkaanku atau kemarahan Allah, sehingga mereka merasakan azab yang dahsyat, ya, di penghancuran itu. Coba kita bandingkan, kita lihat surah 29, surah Al-Ankabut, ya. Itu juga ada persinggungan. Halaman 401 ayat 40. Ayat 40, halaman 401 ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhat hus-sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ya, artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Penegasan tentang hukuman bagi masing-masing, ya, kaum-kaum yang tadi, yang 6 itu, ada yang dikirim oleh Allah hujan batu kerikil. Hasibah itu bisa hujan batu kerikil atau topan, seperti yang menimpa kaum Ad. Kemudian ada yang ditimpa oleh as-sayhah. As-sayhah, suara keras yang mengguntur, itu kaum Nabi Soleh, ya, kaum Samud dengan kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian ada juga yang dibenamkan ke dalam bumi. Dibenamkan ke dalam bumi itu gempa, kaum Lut, ya.
Atau seperti juga Qarun. Nah, ini berkaitan dengan Qarun. Kalau di surah Al-Ankabut disebutkan ada Qarun. Tapi Qarun itu bukan kaum, ya, itu individu. Kemudian masih di ayat 40 ini surah Al-Ankabut, ada yang ditenggelamkan. Faminhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Itu Fir'aun, ya, ditenggelamkan, atau orang kafir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu adik sekalian, ini diulang-ulang dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi gambaran, untuk menjadi contoh bahwa Allah berkuasa untuk menurunkan azab kepada orang-orang musyrik Mekah yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Baik, kita kembali ke halaman 453 ke surah Shad. Tadi yang 14 ya. Jadi in kullun illa kadzabar rusula haqqal iqab. Nah, sekarang ayat 15. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Yang artinya, dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, yang tidak ada selanya. Wa ma yanzuru haula'i, tidak ada yang mereka tunggu. Maksudnya, mereka di sini adalah orang-orang yang sudah Allah hukum tadi, ya, kaum Nuh, kaum Ad, Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Samud, kaum Lut, dan Ashabul Madian atau Ashabul Aikah, itu kan sudah ada di alam barzakh, ya. Sudah mati mereka semua. Nah, di alam barzakhnya itu mereka ini menunggu apa? Menunggu apa? Menunggu soyhata wahidatan malaha min fawaq. Mereka sedang menunggu satu teriakan yang tidak ada selaknya, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mati, yang diazab oleh Allah, sudah mati, masuk ke alam barzakh, dan mereka menunggu dilaksanakannya hukuman yang lebih berat, yaitu nanti hukuman di hari kiamat. Nah, di alam barzakh itu mereka tidak betah, tidak kerasan. Sehingga ayat 16 mereka berkata, wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Artinya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Ya, itu ya. Jadi orang-orang kafir yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya berdoa seperti ini, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Nah, orang yang di alam barzakh mengetahui bahwa azab yang akan mereka terima nanti di hari perhitungan itu lebih dahsyat, lebih keras. Di surah Ghafir dikatakan Fir'aun itu di alam kuburnya itu diperlihatkan neraka.
Coba kita lihat surah Ghafir, surah ke-40. Halaman 472. Halaman 472 ayat 45 dan 46. Ayat 45 dan 46. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Nah, ini di ujungnya ya, di ujung ayat 45. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Sedangkan Fir'aun dan keluarganya dan kaumnya itu dikepung oleh su'ul azab. Azab yang sangat buruk. Apa yang dimaksud azab yang sangat buruk? Ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi Fir'aun dan kaumnya yang menentang Nabi Musa sekarang kan berada di alam barzakh. Nah, dan di alam barzakh itu dia diazab dengan azab yang sangat buruk, dikepung dengan azab yang sangat buruk. Azab yang sangat buruk itu adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, yaitu neraka diperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun itu ghuduwwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan petang. Nah, termasuk nanti hari kiamat juga diperlihatkan, atau titiknya bisa di situ, diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, titik. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya hari kiamat, Allah memerintahkan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Adkhilu, masukkanlah Fir'aun, asyaddal 'adzab, kepada azab yang sangat keras, yaitu neraka yang sesungguhnya. Karena ketika di alam kubur, di alam barzakh, neraka itu hanya diperlihatkan saja, tapi itu pun sudah sangat menyiksa gitu. Sehingga doa mereka, permohonan mereka yang tadi di surah 38 itu ya, di surah Shad, itu sudah sangat tersiksa. Maka mereka berdoa, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, gerakanlah untuk kami siksa sebelum datangnya hari perhitungan. Maksudnya, sudahlah disiksa sekarang saja. Kalau toh nanti mau dimasukkan neraka, sekarang saja langsung. Toh kami di alam barzakh juga tidak bisa memperbaiki apa-apa. Ya, manusia sudah mati, masuk ke alam barzakh, itu sudah tidak bisa memperbaiki diri. Tapi kalau masih di dunia sekarang, dalam hidup yang ini, serusak apapun, sejelek apapun, kita masih bisa memperbaiki diri. Kalau kemarin masih jauh dari Al-Quran, kita bisa mendekat. Kalau sholat masih sering terlambat, sekarang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah masuk di alam barzakh, sudah tidak bisa.
maka Firaun sampai berdoa seperti itu, ya, atau semua orang kafir yang ada di alam barzakh, karena mereka diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang, maka berdoa kepada Allah, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah azab untuk kami sebelum datang hari perhitungan. Oh, langsung aja sekarang ya Allah. Nah, dan itu tidak akan terjadi karena neraka, balasan yang sebenarnya itu hanya akan terjadi nanti di hari kiamat. Baik, kembali ke halaman 454 sekarang. Masih di surah Sad ya, halaman 454. Sekarang ayat 17. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abadana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Artinya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, di ayat 16 Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad SAW tentang kaum-kaum yang dihancurkan, yang sudah diazab oleh Allah dan sekarang ada di alam barzakh. Nah, Allah kemudian mengarahkan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW bagaimana sikap yang harus ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang-orang musyrikin Mekah. Maka kata Allah di ayat 17, Isbir, bersabarlah engkau Muhammad, ala ma yaquluna, atas apa yang selalu mereka katakan, atas hinaan, cacian, bulian, ya, kerasan verbal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah kepada beliau. Kata Allah, Isbir ala ma yaquluna, sabar saja Muhammad. Nah, surah Makkiyah seperti ini, Bapak Ibu adik-adik sekalian, mengarahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Nah, kalau nanti di surah Madaniyah itu sudah muncul perintah untuk memerangi orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, di surah Makkiyah seperti Isbir ala ma yaquluna, bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Kemudian wadkur abadana, dan ingatlah kami Dawuda yang bernama Dawud, Zal Aidi, yang memiliki kekuatan, innahu awwab, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Jadi sudah, sabar saja dengan apa yang kau hadapi, kemudian ingatlah, itu kata Allah, salah seorang hamba kami yang bernama Dawud, Nabi Dawud, ya. Bapak Ibu adik-adik sekalian, Nabi Dawud ini adalah raja pertama bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir, ya, kembali ke Palestina, ya, untuk masuk ke Al-Ardhul Muqaddasah, ya, ke tanah suci Palestina. Nah, tapi Nabi Musa di masa hidupnya tidak berhasil membawa mereka masuk karena Bani Israilnya sendiri yang menolak. Nah, kemudian muncul raja atau pemimpin mereka yang bernama Tolut. Nah, Tolut ini kemudian membentuk tentara. Salah satu tentaranya adalah Dawud. Dawud mengalahkan Jalut. Itu di surah Al-Baqarah sebutkan Dawud mengalahkan Jalut.
Dan dari situ setelah Bani Israel masuk ke Palestina, kemudian mereka mendirikan kerajaan. Nah, raja pertamanya adalah Daud. Ya. Menyebutkan Zal Aidi. Daud itu memiliki kekuatan. Innahu awwab. Baik, sekarang ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Artinya, sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Ya. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung bersamanya, bersama Daud untuk bertasbih bil ashiyyi pada waktu petang wal isyraqi, ya, pada waktu terbitnya matahari. Ya, daerah itu ya sebetulnya pada masa Daud tidak disebut Palestina, di Kanaan, daerah Kanaan itu memang banyak gunung, banyak bukit-bukit. Salah satu gunungnya adalah yang bernama Zion, Gunung Zion. Maka kemudian dikenallah istilah Zionisme. Ya. Zionisme itu gerakan bangsa Yahudi untuk kembali ke Palestina, kembali ke Gunung Zion. Zionisme. Jadi banyak gunung di situ. Nah, seperti Baitul Maqdis, ya, itu disebut sebagai temple atau Mount Temple, atau tempat ibadah yang dibangun di atas bukit. Nah, jadi banyak bukit. Nah, Nabi Daud itu menundukkan gunung-gunung itu. Artinya ya gunung-gunung di sekitar itu kemudian bisa digunakan untuk perumahan atau pertanian, atau salah satunya jadi tempat ibadah yang sampai sekarang masih ada, masih bisa kita lihat. Kemudian 19, wat-tayra mahsyuratan kullul lahu awwab. Artinya, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wat-tayra mahsyuratan, burung-burung berkumpul. Ya, banyak burung, ya. Sama sebenarnya seperti di Mekah, Madinah juga banyak burung merpati gitu ya. Yang di tempat-tempat ibadah tuh banyak burung. Wat-tayra mahsyuratan kullul lahu awwab. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ayat 20. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Artinya, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kelebihan atau anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ya. 1, wasyadadna mulkahu, kami perkuat kerajaannya, ya. Kerajaan Israel yang baru berdiri dan dipimpin oleh Nabi Daud. Nah, Allah menguatkan itu. Kemudian wa atainahul hikmata, Allah memberikan hikmah, ya, hikmah ilmu kepada Daud
wa faslal khitab, dan kemampuan untuk memutuskan perkara, ya. Itu merupakan anugerah, ya, kemampuan untuk faslal khitab, memutuskan persoalan, dan ini diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Baik, selanjutnya ayat 21. Wahal ataka naba'ul khosmi idh tasawwarul mihrab. Artinya, dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ini kemudian ayat 21, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu kejadian di masa Nabi Daud yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi, faslal khitab. Nah, Nabi Daud diuji, ya, dalam hal faslal khitab, pengambilan keputusan. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahal ataka naba'ul khosmi, apakah sudah sampai kepadamu Muhammad berita tentang al-khosmi, tentang orang yang berselisih. Jadi di Israel itu saat itu ada 2 orang yang berselisih. Kemudian mereka datang ke Nabi Daud, ya, id tasawwarul mihrab, ketika mereka memanjat dinding mihrab, ya, untuk mencari keputusan kepada Nabi Daud, tapi mungkin caranya naik ke bentengnya, ke dinding rumahnya, dan kebetulan itu adalah mihrab. Mihrab itu ya, tempat sholat, tempat ibadah. Mungkin saat itu rajanya tidak punya pengawal atau bagaimana, ya, sehingga rakyat bebas saja gitu masuk ke tempat raja. Nah, ayat 22 dilanjutkan, ya. Idh dakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Artinya, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Ya. Nah, jadi mereka itu, yang 2 orang itu masuk ke tempatnya Nabi Daud secara tiba-tiba tadi, memanjat dinding mihrab. Maka Nabi Daud terkejut, ya, fafazi'a minhum. Nabi Daud terkejut, ya. Kemudian kata mereka, la takhaf, ya, jangan takut wahai raja, jangan takut wahai Daud. Khasmani bago, kami ini adalah 2 orang yang sedang berselisih, ya, ba'duna ala ba'din, sebagian kami berbuat zalim kepada yang lain. Jadi mereka meminta diputuskan oleh Nabi Daud tentang perselisihan yang sedang mereka alami, yang sedang mereka jalani. Bagaimana persoalannya? Ini ayat 23. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jataw wa liya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Artinya, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina
dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi begini, ya, perselisihannya adalah tentang kambing. Ya. Inna hadza akhi. Nah, kata salah seorang berkata begini, ini saudaraku ini punya 99 kambing, sedangkan aku hanya punya 1 kambing. Nah, kambing ini, nah ini bersambung dengan Bapak Ibu sekalian, boleh dilihat di halaman 328 ayat 78. Ya, ayat 78 halaman 328. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi begini, ya. Jadi ini berkaitan dengan kambing dan kebun. Yang kambingnya 1 itu, si kambing ini nakal, merusak tanaman orang yang punya kambing 99. Nah, maka kata si orang yang punya kambing 99 itu, kambingmu sudah merusak tanamanku, maka sini kambingmu saya sita, gitu. Padahal dia sudah punya 99. Sini kambingmu saya ambil. Nah, kambingnya nakal ini, makan daun-daun tanaman di kebunku. Sementara dia, masa ini harus bagaimana? Ya, dia mengakui, si yang punya kambing 1 itu mengakui bahwa ini memang salah, tapi masa harus disita kambingnya? Nah, maka kemudian berangkatlah ke Nabi Daud untuk meminta keputusan. Baik, kembali ke halaman 454. Jadi kaitannya kambing dengan tanaman itu ya. Nah, ayat 24 sekarang. Bagaimana keputusan Nabi Daud menghadapi persoalan itu? Apakah kambing yang 1 itu diberikan kepada orang yang punya kambing 99 atau bagaimana? Maka ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yadwi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa anab. Artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Nah, menghadapi persoalan ini,
ternyata Nabi Daud itu pro kepada orang yang punya kambing satu. Itu. Jadi kata Nabi Daud begini, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kata Nabi Daud, dia itu, temanmu itu yang punya kambing 99 itu sudah menzolimi kamu ya dengan meminta kambingmu itu padahal satu-satunya. Meskipun kamu punya kesalahan si kambing yang satu itu, tapi kan itu tidak disengaja. Itu memang karakter kambing memang seperti itu. Tapi kalau dia kemudian menyita kambing yang cuma satu-satunya, itu berarti sudah zolim. Gitu kata Nabi Daud. Laqad zolamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Ya, Nabi Daud juga melanjutkan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Nah, itu kata-kata Nabi Daud. Ya memang banyak di antara orang yang bersekutu, bekerja sama atau bertetangga itu berbuat zolim antara satu kepada yang lain kecuali orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikit saja mereka yang berbuat seperti itu. Nah, tapi keputusan Nabi Daud ini kan tidak adil ini. Mungkin Nabi Daud itu lebih terbawa perasaan begitu, karena kasihan, masa kambingnya cuma satu-satunya diminta, padahal dia kan kambingnya juga banyak 99. Nah, ini keputusan ini belum tepat. Meskipun tadi keunggulan Nabi Daud itu di ayat 20, di ujung ayat 20, wa faslal khitab. Nabi Daud itu pandai dalam memutuskan perkara. Tapi ketika diuji dengan persoalan ini, bingung juga Nabi Daud. Ini bagaimana penyelesaiannya? Tuh. Nah, untunglah Nabi Daud sadar. Ya, di ujung ayat 24 ini, wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Kemudian Daud mengira, ini adalah ujian dari Allah. Ini fitnah, ya. Ini cobaan dari Allah. Padahal katakanlah aku ini sudah banyak menyelesaikan masalah, tapi ini sulit ini persoalan ini. Fastaghfara rabbahu. Dan dia Nabi Daud beristighfar kepada Allah, wa kharra raki'an wa ana, kemudian sujud dan bertaubat. Jadi bagaimana nih persoalan kambing? Ternyata nanti yang memutuskan soal kambing ini adalah Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Nah, kembali ke halaman 328. Ya, kembali ke halaman 328 ayat 79, ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Artinya, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman. Sulaiman paham hukum yang lebih tepat bagaimana ini menyelesaikan perselisihan kambing yang tadi makan
tanaman itu. Nah, kan kalau polanya Nabi Daud, kalau yang dipakai keputusan Nabi Daud tadi, berarti yang dirusak tanamannya rugi itu. Kalau tidak ada ganti rugi, atau kalau disita kambingnya, yang punya kambing cuma satu-satunya juga rugi. Nah, ada Allah kemudian memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Bapak Ibu bisa dibaca di footnote di halaman 38, itu ada di bawah di nomor 535, itu cerita lengkapnya tentang kamu gitu ya. Tapi teks Al-Qur'annya tidak secara rinci mengungkapkan. Jadi kalau kita hanya membaca teksnya agak sulit gitu ya. Ini kisah tentang apa ini? Tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu dari sekalian, ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman apalagi dalam situasi sekarang nih sedang terjadi peperangan Israel dan Palestina ya. Jadi kerajaan pertama Israel itu dibangun oleh Nabi Daud ya, di Yerusalem, ibu kotanya Yerusalem. Kemudian di masa setelah Daud meninggal, digantikan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Dan di masa Nabi Sulaiman lah dibangun Baitullah, ya, Baitullah atau Baitul Maqdis atau juga dikenal sebagai Haikal Sulaiman, tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang sekarang ya di posisi itu di Baitul Maqdis itu. Nah, Baitul Maqdis itu pernah mengalami 2 kali kehancuran. Itu ada dalam surah Al-Isra. Jadi 500 tahun setelah dibangun oleh Nabi Sulaiman, Baitul Maqdis diserang, ya Palestina diserang, dihancurkan oleh bangsa Babylon, oleh Nebukadnezar. Kemudian setelah itu dibangun lagi ya setelah puluhan tahun runtuh, setelah puluhan tahun terbengkalai, dibangun lagi oleh bangsa Israel, dibangun. Kemudian tahun 70 Masehi, sekitar 500 tahun kemudian lagi dihancurkan oleh Romawi, bangsa Romawi, dan tersisalah satu tembok, ya, tembok sebelah barat. Itu tahun 70 Masehi. Tahun 600-an tentara Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu bisa menguasai Palestina, masuk Yerusalem, dan dari situlah dibangun Al-Aqsa, ya, Jami Al-Aqsa, dan tembok sebelumnya yang tidak diruntuhkan oleh tentara Romawi 500 tahun sebelumnya itu di masa Umar tidak diruntuhkan, bahkan sampai sekarang masih ada tembok. Dan dari situlah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ada beberapa mereka mengambilnya sebagai tembok rata-rata. Ya, itu mereka berdoa memohon agar bisa bangun baik-baik itu bisnis dan bisa sesungguhnya mereka selesai. Tapi ya sampai sekarang tidak bisa. Makanya konflik Israel Palestina itu konflik yang akar historisnya panjang, luar biasa panjang. Ya kita prihatin dengan umat Islam di Gaza ya, sekarang kita sedang mengalami peperangan di Gaza, dan sebetulnya bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga di Gaza banyak dan ini menjadi korban dari situasi konflik ini. Dan ini yang memulai kerajaannya adalah Nabi Daud. Ya, hari ini disusun di ayat 20 disebutkan wasyadana mulkahu wa atainahu hikmata wa fasla khutbah. Kami merokok
kokoh kerajaannya kuat. Daudlah yang pertama merintis kerajaan Israel. Baik, demikian sampai ayat 24 ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Sudah jam 5 ya. Mungkin kalau ada hal yang ingin dikomentari, silakan, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik Ustaz, terima kasih. Sekarang bagian seksi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, ataupun teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dipersilakan langsung acungkan tangan saja kepada perwakilan saja, mungkin ya satu penanya, dipersilakan, ataupun bisa di room chat. Tidak ada mungkin apa? Ya mungkin Ana Ustadz, perwakilan saja Ustadz, penasaran. Ya silakan Akbar. Ya baik, karena kan sudah jam 5 lebih, mungkin dipercepat saja Ustadz ya. Ya. Pertanyaannya Ustadz mengenai simbol Ustadz yang sekarang semangka. Itu kan katanya itu pengganti bendera Palestina, karena kalau di Palestina kan itu tidak boleh karena diboikot gitu Ustadz ya oleh Israel. Apakah kita selaku Muslim di negara-negara lain, contohnya kita di Indonesia, membantu dengan simbol-simbol tersebut, apakah dapat membantu atau boleh saja gitu menyebarkannya negara Palestina saja gitu, nggak usah semangka misalkan gitu Ustadz. Sekian Ustadz. Ya. Ini saya ada panggilan. Kedengaran nggak? Kedengaran Ustadz masih. Terdengar Ustadz. Baik. Nah itu kebetulan ngobrol soal Palestina, barusan ada telepon dari Pak Husni Toyar, pesen tolong dicariin di Tasik sal Palestina katanya. Besok mau ada tamu ke IAID. Pasnya Ustadz. Nah ya Mas, kalau semangka ya betul, jadi simbol warna sebetulnya itu kan ada warna hijau, hitam, merah ya.
Ya, bendera Palestina di Palestina mungkin ya ya mirip-mirip dengan di kita ini bendera apa yang ini Bu Siti Badriah di Papua itu bendera bendera apa bintang kejora gitu ya. Nah, gitu. Jadi di Palestina itu dianggap sebagai bendera terlarang gitu di wilayah itu sehingga kemudian mereka ganti sekali-kali dengan atau ada simbol lain, simbol buah semangka karena warnanya sebetulnya. Nah, ya tidak apa-apa, boleh untuk dukungan gitu, dukungan kita kepada bangsa Palestina. Kan besok juga di Tasik ini ada demonstrasi dukungan ke Palestina. Tapi bagaimanapun, Bapak Ibu dari sekalian, kita harus mengerti sejarah Palestina, sejarah Israel ini panjang, maka harus banyak baca. Ya. Terutama sumber-sumber yang utama, yang primer, ya tentu saja yang paling utama adalah Al-Quran. Sehingga kita bisa pas gitu menyikapi hubungan antara Islam dengan Yahudi, ya, antara Israel dengan Palestina. Siapa itu Israel, siapa itu Palestina, apa itu Yerusalem, apa itu Baitul Maqdis. Nah itu harus kita harus banyak pengetahuan sehingga sikap kita menjadi pas. Ya, demikian Akbar. Ya, Ustadz, terima kasih. Tadi ada yang bertanya. Satu lagi mungkin Ustadz ya. Closing. Kang Habib, silakan. Oh gitu. Oh, jangan dulu. Ya, silakan Kang Habib. Itu berangkatnya. Bismillah Ustadz, izin bertanya, kan dalam sejarah Israel itu adanya itu apakah Nabi Daud masih berkesinambungan atau bernasab dari nasab Israel, atau kan Israel itu dari Bani Israel itu dari Nabi Yakub. Nah, Yahudi. Nah, Nabi Yakub itu melahirkan 12 anak, salah satunya Yahuda. Nah, Yahuda ini seorang pemimpin yang nanti akan itu seorang Yahudi gitu. Gimana itu, apakah masih berkesinambungan atau bernasab kepada Nabi Yakub? Terima kasih. Ya betul. Jadi begini, istilah Israel atau Israel itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang dimaksud Israel itu adalah Yakub, ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ada disebutkan kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan itu halal untuk Bani Israel kecuali yang Israel haramkan sendiri untuk dirinya. Nah, Israel di situ adalah Nabi Yakub. Maka anak-anak Nabi Yakub disebut dengan Israel. Betul, ada 12. Yang ke-11 Nabi Yusuf, yang 12 nomor 12 Bunyamin. Nah, mereka dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Ya, setelah Yusuf jadi pejabat di Mesir, dibawa ke Mesir, kemudian nanti ratusan tahun kemudian dibawa lagi oleh Nabi Musa ke Palestina. Nah, sekarang istilah Yahudi, ya, dari 12 anak Nabi Yakub itu salah satunya bernama Yahuda. Ada yang berpendapat bahwa istilah Yahudi itu, atau kenapa anak-anak Yakub itu disebut Yahudi, karena ternyata yang paling banyak keturunannya itu adalah dari Yahuda. Maka untuk lebih mudahnya kemudian menyebut kelompok itu disebut sebagai Yahudi. Tapi ya memang masih berkesinambungan. Israel, Yahudi itu berkesinambungan dengan Nabi Yusuf, ke atasnya Yakub, Ishak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 putra, 1 Ishak, 2 Ismail, ya.
Ishak di Yerusalem, Palestina, Ismail di Mekah. Nah, itu sejarah awal, saya kembali ke inti sejarahnya. Tapi memang perjalanannya luar biasa panjang. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya pertanyaan tadi masih bersambung dengan Nabi Ishak atau Nabi Yakub. Demikian. Baik Ustadz. Nah, itu tuh maksudnya tuh dari Nabi Daud, apakah kan pendiri kerajaan Israel itu kan dari Nabi Daud, apakah masih berkesinambungan dari Nabi Yakub gitu maksudnya? Ya, ya. Jadi Nabi Daud itu salah satu keturunan Nabi Yakub dari Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir. Ya, jadi misinya Nabi Musa kan membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun. Ya. Dibawalah melintasi Laut Merah, kemudian di Sinai Nabi Musa menerima wahyu, kemudian terus berjalan ke mana? Berjalan ke Palestina. Nah, tapi Nabi Musa itu tidak, ketika Nabi Musa masih hidup, Bani Israel belum masuk ke Palestina. Nah, di masa inilah, di masa Daud lah, Bani Israel bisa masuk ke Palestina. Ya. Anda bisa baca di surah Al-Baqarah, ya. Di surah Al-Baqarah itu proses masuknya Bani Israel ke Palestina. Dimulai dari ayat 246 ya, surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Ya, di ayat 251 saya bacakan, fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta. Nah, dari situlah Daud itu membunuh Jalut, dan kemudian Allah memberinya anugerah kerajaan, atau Daud kemudian bisa mendirikan kerajaan Bani Israel di Palestina atau Israel sekarang. Sekian. Terima kasih Ustadz, ya paham insyaallah. Ya. Ya mungkin Ustadz ditutup saja ya, sudah cukup mungkin. Iya, boleh. Iya baik, terima kasih. Ya terima kasih banyak kepada Ustadz Cecep Darul Iwan yang telah memaparkan tadabbur Al-Quran pada sore kali ini. Juga terima kasih juga kepada penanya, juga saya tadi sama Kang Habib bertanya. Terima kasih juga kepada Ibu, Bapak, serta teman-teman sekalian yang telah gabung dan ikut kajian tadabbur Al-Quran. Insya Allah kami akan selalu terus mengadakan kegiatan tadabbur Al-Quran meskipun dalam Google Meet kali ini gitu. Google Meet karena kan banyak hal yang harus dikondisikan lagi. Juga sebagai manfaat serta sebagai salah satu keistiqomahan kita dalam mengkaji Al-Quran khususnya. Jadi dimanapun kapanpun kita memakai media, ya khususnya handphone, dimanfaatkan untuk kebaikan sesuai dengan tagline LDKDJ, semangat menebar kebaikan. Ya, mungkin seperti itu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baik, saya selaku moderator pada kajian tadabbur Al-Quran pada sore kali ini. Semoga yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya moderator izin pamit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.